Oke guys, balik lagi dengan Cakra Diva dalam pembahasan satu lagi donghua baru berjudul Land of Miracle yang punya cerita dan grafik epic parah. Sebelum kita mulai pembahasan donghua GG yang satu ini, Cakra Diva ingetin lagi nih yang belum subscribe, yuk subscribe dulu ya biar kita cepat 1 juta nih. Oke, sekarang Cakra Diva jelasin dulu ya latar belakang dan gambaran umum dari donghua The Land of Miracle ini. Jadi donghua yang dalam bahasa Cinanya disebut Senlan Qiu ini menceritakan tentang sebuah wilayah yang disebut dengan tanah keajaiban, di mana tanah keajaiban itu sendiri terbentuk dari benua peri yang hancur karena gempuran asteroid pada zaman es. Sebenarnya suku siluman dan suku roh yang dulu hidup di benua peri sudah menyempurnakan 7 mutiara ilahi untuk menjaga keselamatan dunia. Namun pada akhirnya benua peri itu tetap hancur dan menciptakan tanah keajaiban yang tersusun dari 6 wilayah dan laut 7 warna. Nantinya 7 mutiara ilahi yang pernah disempurnakan oleh leluhur tanah keajaiban ini akan menjadi benang merah dari pertemuan dua karakter utama kita, yaitu Fahua dan Langge, yang awalnya seperti api dan air namun pada akhirnya akan berbagi takdir dan kehidupan bersama. Waduh, gimana? GG banget nggak tuh prembolnya? Ya udahlah, tanpa lama-lama langsung aja kita terobos, guys. Di awal cerita kita masih berada di waktu lakon-lakon utama pada bocil ya guys. Pertama-tama kita tengokin dulu Fahua yang berada di wilayah Fa, tepatnya di kuil hikmat kotak ketertiban. Bocil-bocil kotak ketertiban akan melakukan upacara pemandian di dalam cahaya suci dipimpin oleh kepala wilayah alias bapak angkat Fahua yang bernama Fayun. Upacara pemandian ini dilakukan untuk mengetahui kitab suci dan status apa yang didapatkan oleh anak-anak muda kotak ketertiban. Setelah beberapa murid maju, kini waktunya karakter utama kita maju, dan dengan penuh tatapan penuh ambisi, Fahua kecil berharap dirinya akan mendapatkan kitab pengendalian hingga tiba-tiba tiba-tiba saja cahaya suci di tengah kuil hikmat itu meledakkan energi yang begitu besar hingga membuat bocil-bocil lain langsung bergelimpangan, bahkan Fayun sekalipun tidak kuasa menahan getaran akibat ledakan itu. Namun yang lebih membagongkan bagi Fayun adalah kitab suci yang muncul setelah adanya ledakan energi dari cahaya ilahi. Betapa terkejutnya Fayun saat menyadari jika anak angkatnya mendapatkan kitab penegakan kebenaran yang merupakan sebuah kitab tinggi menggambarkan seberapa besar potensi dan status seorang penegak kebenaran di kota ketertiban. Oke, sekarang kita tengokin dulu yuk lakon utama kedua kita alias Langge si pangeran kota petir dari wilayah Lan. Hari ini Langge sedang bepergian bersama dengan ayahnya Lan Xiang dan ibunya Xiang Yun ke laut kebangkitan. Begitu sampai di kuil terbuka tengah lautan elemen, pangeran kecil itu tidak bisa menahan rasa antusiasnya melihat kemegahan laut elemen yang akan segera menunjukkan elemen apa yang akan dia dapatkan. Lan Xiang menjelaskan kepada putranya bahwa dimulai dari laut ini, secara turun-temurun keturunan kerajaan akan mendapatkan elemen kekuatan mereka dan memberikan rasa aman untuk warga kota kebebasan. Dia sudah serius menjelaskan, anaknya malah lawak berpikir untuk memakan ikan-ikan ilahi di laut elemen. Lan Xiang menunjukkan kepada Langge jika ikan-ikan itu bukanlah ikan biasa, melainkan penghasil berbagai jenis elemen. Nantinya Langge akan mendapatkan setidaknya satu elemen yang mengakuinya, berhubung pangeran kecil itu adalah keturunan kerajaan. Melihat ibunya diakui oleh elemen angin dan ayahnya diakui oleh elemen petir, besar kemungkinan Langge juga akan mendapatkan salah satu dari dua elemen tersebut. Langge merasa semakin tertarik untuk segera mendapatkan elemennya dan bertanya bagaimana cara untuk melakukan upacara pengakuan elemen ini, dan akhirnya tanpa ragu sedikit pun dengan penuh kebarbaran Xiang Yun menendang putra yang dia anggap sebagai seorang jenius penuh kebarbaran. Namun beberapa saat setelah membangga-banggakan putra jeniusnya, istri master kota petir itu panik bukan main saat menyadari anaknya tidak kunjung muncul dari laut elemen. Xiang Yun mulai menyalahkan Lan Xiang yang membiarkannya menendang Langge begitu saja dan berguling-guling menangis di atas kuil meratapi nasib anaknya. Aduh, dia yang nendang dia yang nyalain lakinya. Ya, the power of emak-emak sih ini. Siapa sih yang punya emak barbar kayak Xiang Yun? Di
Di tengah-tengah percecokan suami istri yang khawatir anaknya tenggelam itu, tiba-tiba saja suasana di sekitar Laut Elemen berubah. Langit mulai menggelap dan pusaran air yang begitu besar muncul di permukaan laut diikuti dengan gelombang air berwarna yang meluap ke angkasa menandakan pasang surut elemen sedang terjadi. Ikan-ikan beraneka warna juga turut memeriahkan pasang surut elemen, sementara anak yang dicari-cari oleh dua bapak ibu kebingungan di atas kuil sedang berada di tengah pusaran tersebut melonjak kegirangan menganggap Laut Elemen bak taman bermain pribadinya. Langge melompat-lompat kegirangan di puncak pusaran air ditemani dengan 4 ekor ikan elemen berputar mengelilinginya. Sementara itu Xiang Yun dan Lan Xiang juga tidak bisa menahan keterkejutannya melihat ada 4 ikan berbeda yang ikut muncul dalam pasang surut elemen, yang menandakan bahwa putra mereka telah diakui oleh 4 elemen sekaligus. Satu persatu ikan elemen itu merasuki tubuh Langge, mentransfer kekuatan elemen kepada sang pangeran dan membuat Xiang Yun melonjak kegirangan berpikir benar-benar telah melahirkan seorang jenius hingga Akhirnya belasan tahun tiba-tiba berlalu menunjukkan bagaimana perawakan Langge versi fuckboy sedang mengikuti turnamen di kota petir, diiringi dengan sorak-sorai ciwi-ciwi fans klub Langge yang mengeluh-ngeluhkan nama pemuda itu. Jin Yao selaku lawan Langge tentunya empet melihat pangeran kota petir itu malah kesenangan tebar pesona di tengah pertarungan yang belum selesai. Karena itulah Jin Yao tanpa banyak babi bu langsung menerjang lurus ke arah Langge melayangkan pukulan puluhan tanpa henti, sehingga membuat si pemilik 4 elemen harus mulai serius menghadapi lawannya. Meskipun Jin Yao adalah pengendali ruang tingkat 4, melawan seorang pemuda jenius seperti Langge memang bukanlah hal yang mudah dilakukan. Apalagi Langge mulai mengeluarkan satu demi satu elemennya. Namun Jin Yao belum mau menyerah. Dengan kekuatan penuh, Jin Yao mengerahkan tinjunya ke lantai arena membuat hempasan energi super besar bertubrukan dengan elemen petir Langge dan menyebabkan bagian tengah arena meledak membuat debu-debu memumbung tinggi di udara. Pertarungan belum selesai dan Jin Yao belum menyerah untuk ngasih paham ke pangeran kota petir agar lebih serius dalam menghadapi lawan di medan tempur. Jin Yao mengeluarkan salah satu kekuatan halilintar agungnya, membuat sebuah senjata raksasa menyerupai tombak emas keluar dari formasi rune yang dia buat dan melesat lurus ke arah Langge. Sementara itu Langge yang masih berada di bawah hanya senyum-senyum penuh kemenangan sebelum merapal elemen petirnya dan menciptakan retakan penghilang di permukaan halilintar agung milik Jin Yao hingga akhirnya baru setelah terkena serangan terakhir Langge, Jin Yao langsung kena mental setelah mengetahui jika pemuda di hadapannya itu merupakan pengendali ruang tingkat kelima sekaligus master dari 4 elemen yang sangat langka. Sayangnya tanpa menyelesaikan pertandingan, Langge mengakui kalah kepada wasit setelah mendengar suara lonceng master kota berbunyi menandakan jika Lan Xiang baru saja mencari dirinya, dan membuat Jin Yao semakin kena mental menyadari dirinya telah bertemu dengan seorang jenius seperti Langge dan mendapatkan kemenangan dengan cara yang sangat memalukan. Nah, udah dulu ya sama Langge. Sekarang kita move on dulu ke wilayah Fa, tepat di istana pejabat kota ketertiban di mana Fa Yun sang penguasa wilayah baru saja memanggil murid sekaligus anak angkatnya Fa Hua untuk menghadap. Tanpa banyak basa-basi, Fa Yun langsung menanyakan pengetahuan Fa Hua mengenai 7 mutiara ilahi yang sudah sempat Cakra Diva bahas pas opening ya. Nah, ternyata di saat yang sama, Lan Xiang juga menjelaskan tentang mutiara tersebut kepada Langge yang pada intinya di 2 tempat yang berbeda itu baik Fa Hua maupun Langge sedang sama-sama mendengar penjelasan tentang 7 mutiara ilahi dari ayah mereka. Dimulailah cerita panjang para bapak-bapak tentang legenda turun-temurun di benua peri termasuk malapetaka yang pada akhirnya menghancurkan benua itu menjadi 6 wilayah. Bapak-bapak menceritakan jika dahulunya di benua Tianxing, suku monster dan suku roh telah berhasil menyatukan seluruh benua. Nah, setelah meramalkan datangnya sebuah malapetaka besar, 2 suku besar itu mengumpulkan seluruh kekuatan mereka menggunakan gabungan darah 12 iblis dan 12 peri langit untuk menyempurnakan cahaya api dan teratai 7 warna menjadi 7 mutiara ilahi.
Namun setelah malapetaka yang diramalkan datang, 7 mutiara ilahi yang seharusnya menyelamatkan benua dari kejatuhan planet monster iblis gagal melakukan tugasnya, hingga terjadi tubrukan keras antara benua peri dan planet monster iblis, membuat benua Tianxing hancur dan 7 mutiara ilahi terhempas entah kemana, yang memberikan kesempatan kepada umat manusia di zaman ini untuk mencarinya. Nah, tujuan dari dua bapak-bapak mendongengkan legenda lama kepada anak mereka adalah untuk mengatur Fahua dan Langge pergi ke tempat yang diduga keras menjadi lokasi salah satu dari 7 mutiara ilahi, yaitu Unparalleled Pearl alias mutiara tak berpasangan. 无双珠是七神珠中最奇异的一颗。 Ketika Lanxiang masih berusaha mempersuasi Langge yang keras kepala, Fahua mendengarkan dengan seksama semua penjelasan Fa Yun dengan mutiara tak berpasangan. Fa Yun mengatakan jika dirinya akan memerintahkan 500 anggota kuil hikmat untuk menemani Fahua pergi ke pulau kecil tempat mutiara tak berpasangan itu berada. Meskipun ada 500 orang lain yang mengantar, Fa Yun menekankan jika Fahua harus masuk seorang diri ke dalam pulau. Jika putra angkatnya itu berhasil menemukan mutiara tak berpasangan, Fa Yun yakin jika penerus wilayah Fa masa depan itu akan diperhatikan oleh utusan langit. 一副前锋线，我一定会夺回无双珠。 Karakter manusia wilayah ketertiban yang memang cenderung penurut dan tidak neko-neko, Fahua tanpa banyak bertanya mematuhi perintah ayahnya. Tapi di tempat lain Lanxiang harus menghadapi nasib yang berbeda, di mana pemimpin kota petir itu hampir kena darah tinggi saat putranya harus menolak permintaan mencari 7 mutiara ilahi. Karena tidak punya pilihan lain, akhirnya Lanxiang pun mengeluarkan jurus astra akhirnya, yaitu menceritakan tentang rencana pernikahan Langge yang disusun oleh Xiang Yun, yang mengartikan kalau nggak mau nyari mutiara ilahi ya kawin aja sana. Melihat ayahnya yang selama ini menjalani hidupnya sebagai suami takut istri, Langge tahu jika menikah akan benar-benar mengekang kebebasannya. Karena itulah daripada mengikatkan diri kepada perempuan barbar seperti ibunya, Langge dengan berat hati pun menuruti permintaan ayahnya untuk mencari mutiara tak berpasangan. Lanxiang tidak bisa menahan senyuman karena berhasil mengendalikan anak semata wayangnya dan menjelaskan kepada Langge jika kebebasan tanpa pengorbanan itu tiada artinya. Untungnya setelah mengungkapkan berbagai hal yang tidak menyenangkan itu, Lanxiang membuat satu keputusan yang bisa menyenangkan hati anaknya, yaitu mengizinkan Langge untuk menggunakan semua elemen yang dia miliki dalam upaya pencarian mutiara ilahi. Mendengar bahwa dia bisa mengeluarkan semua elemennya setelah sekian lama memang membuat rasa girang dan antusias kembali memuncah dalam diri Langge. Sepanjang perjalanan melintasi lautan, Langge terus bernyanyi ditemani oleh lumba-lumba peliharaannya yang berperan sebagai backing vokal dadakan. Di saat yang sama, Fahua juga sedang berada di kapal perang kecil yang sedang membawanya ke pulau yang sama dengan Langge. Nah, karena Langge terlalu fokus dengan konser solonya, dia tidak sadar sedang berenang ke arah kapal Fahua dan hampir saja menabrak kapal tersebut. Fahua tanpa bergeming sedikit pun hanya memicingkan matanya melihat orang random entah dari mana datang ini tiba-tiba hampir menabraknya. Di sisi lain, Langge selaku pengendara yang ugal-ugalan malah bersiap menyemprot pemilik kapal yang hampir saja membuat wajah gantengnya terluka. Sekali lihat dua pemuda itu tahu jika mereka memiliki niat yang sama dan segera meminta pihak lain untuk pergi karena merasa mutiara tak berpasangan harus menjadi milik mereka. Berhubung dua pihak sama-sama ngotot, maka tidak ada hal lain yang bisa mereka lakukan kecuali baku hantam untuk menentukan siapa yang paling berhak meneruskan perjalanan mencari mutiara ilahi. Fahua mengeluarkan kitab penegak kebenaran, membuka lembaran anugerah ilahi suci tingkat 7-nya dan menciptakan sebuah sosok emas raksasa bersila muncul di belakangnya. Melihat tingkatan kekuatan Fahua juga sikap super serius itu membuat Langge tidak bisa menahan gemes untuk menggoda si pemuda kota ketertiban. Sayangnya Langge mungkin tidak menyadari jika Fahua tidaklah datang sendirian melainkan keroyokan dengan 500 murid Aula Hikmat. Secara bersama-sama ke-50 murid kota ketertiban itu mengeluarkan kitab sucinya dan menghimpun energi yang pada akhirnya ditembakkan lurus ke arah Langge.
Jadi manusia wilayah Fa memang sukanya keroyokan gini guys. Lebih tepatnya disebut dengan tipe pertarungan kolektif karena mereka bisa mendapatkan tambahan kekuatan dari kitab-kitab milik orang lain. Sementara itu Langge mulai mengeluarkan elemen apinya yang mengartikan sudah ada 3 elemen kekuatan yang ditunjukkan oleh pemuda random tersebut. Bahwa sama sekali tidak tersinggung disebut main keroyokan karena menurut idealisme orang wilayah Fa, memerintah merupakan satu bentuk kebijakan. Karena itulah Fahua tidak mau mendengarkan protesan Langge sama sekali dan lanjut mengeluarkan serangan anugerah ilahinya kepada Langge. Hingga akhirnya membuat Langge terlempar sampai ke pulau kecil. Nah, ketika dua main karakter kita fokus masih baku hantam sama satu sama lain, ternyata 无双珠一定是我的。 Diam! Gimana? Gigi habis kan ceritanya, seru, grafiknya oke, lakonnya OP, kurang apa lagi coba? Mana itu kayaknya bakal ada karakter baru lagi yang nggak kalah OP sama duo karakter utama kita. Siapa ya kira-kira perempuan yang muncul di scene terakhir dan siapa juga yang akhirnya akan mendapatkan mutiara tak berpasangan? Nantikan terus kelanjutan pembahasan The Land of Miracle Senlan Kyu hanya di Cakra Diva. Rama di sini. Pamit. Bye-bye.